Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 23031054 dari Prodi Pendidikan Biologi dari sesi 0161. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Di mana administrasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia. Jika diartikan dengan pendidikan, maka administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan atau efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas. Administrasi secara sederhana berasal dari kata Latin yaitu ad dan minister, di mana ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrar, yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis, serta penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila tidak diperlukan. Dalam artian luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan dan program organisasi. Adapun menurut pendapat ahli mengenai arti dari administrasi. Yang pertama, menurut Henry Fayol, administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga. Unsur-unsurnya adalah, yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pemerintahan, pengkoorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua itu ada Orwettit, yaitu mengatakan bahwa administrasi usaha yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerja sama manusia yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Yang ketiga ada George Terry, administrasi ialah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melakukan agar mencapai tujuan yang telah distabilkan. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengontrol, dan mengalokasikan sumber daya yang didapat dalam dunia pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua pendidikan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan juga bersumber dari tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada fungsi dan proses administrasi. Administrasi pendidikan memiliki fungsi yang pertama yaitu adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan mempersiapkan rencana strategis dan program pendidikan
sesuai dengan standar nasional atau internasional, serta mengacu pada visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu organisasi, di mana membentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk peningkatan kolaborasi antara badan pendidikan, kolaborasi, dan pemerintahan. Yang ketiga itu adanya koordinasi, yang dimana pada koordinasi ini menyediakan alat untuk mengkoordinasikan aktivitas antarmuka dan departemen, serta mengoptimalkan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun finansial. Yang keempat itu adanya arahan, di mana arahan ini memberi petunjuk dan panduan bagi para pegawai dan guru, serta mengidentifikasi potensi profesional mereka. Yang kelima itu ada evaluasi. Nah, pada evaluasi ini di mana kita melakukan penilaian dan analisis terhadap kebutuhan kinerja dan hasil akademik, serta menganalisis efektivitas implementasi program pendidikan. Selanjutnya yang keenam itu adanya pemberdayaan. Nah, pada pemberdayaan ini kita mendukung dan membangun kapabilitas para pegawai dan guru, termasuk proses peningkatan kompetensi dan keterampilan. Yang ketujuh adanya komunikasi, memfasilitasi komunikasi antar partisipan dalam sistem pendidikan, termasuk dari pihak pemerintah, badan pendidikan, guru, sampai dengan orang tua. Yang kedelapan itu monitoring dan efisiensi, di mana pada monitoring dan efisiensi ini melakukan monitoring dan efisiensi dalam setiap level pendidikan, guru sampai dengan orang tua. Yang kesembilan itu ada penataan sumber daya manusia, yang dimana mengoptimalisasikan sumber daya manusia termasuk dari tenaga ahli, guru, dan staf. Yang ke-10 adanya inovasi dan inklusivitas, di mana mendorong dan inklusivitas dalam pendidikan, termasuk dari pendidikan kurikulum dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Dalam kegiatan administrasi pendidikan, sangat diperlukan pengintegrasian dan berbagai sumber daya dan modal yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan pendidikan, seperti sumber daya manusia yang sangat menentukan bagi mutu proses pendidikan. Di samping modal sosial yang merupakan ikatan kepercayaan, dan sumber daya keuangan merupakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan dan memperbaiki proses pendidikan. Di samping modal sosial yang merupakan ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunikasi dan modal politik yang meliputi dasar otoritas tegas yang dimiliki untuk melakukan proses pembelajaran atau pendidikan, di mana meliputi administrasi material. Administrasi material ini meliputi ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, serta pengelolaan alat-alat dan perlengkapan pendidikan. Yang selanjutnya adalah administrasi personalia, itu terkait manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan, termasuk pengembangan dan evaluasi kinerja staf dan tenaga pendidik. Selanjutnya ada administrasi akademik, meliputi perencanaan kurikulum, penjadwalan, terus ada
evaluasi hasil belajar, serta pengelolaan hasil belajar. Selanjutnya ada administrasi keuangan terkait dalam pengelolaan anggaran dan keuangan lembaga pendidikan termasuk perencanaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Yang terakhir itu adanya administrasi umum. Itu berbagai aspek administratif lain yang mendukung operasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.